dari Universitas Nusa Nipah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD, ingin mewawancarai kakak Frater guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum kami melakukan pertanyaan, kami Frater perkenalkan diri. Saya Frater Arnoldus Modandiwatoa, biasa disapa Frater Andi. Saya guru seni budaya, kitab suci dan liturgi di seminari. Untuk asrama saya sebagai bapak asrama untuk kelas 10 dan kelas 12 SMA. Baik, langsung saja Kak Frater ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pandangan Kakak Frater sebagai tokoh agama mengenai makna Pancasila sila pertama? Baik, sehubungan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara harafiah itu bermakna bahwa merujuk kepada nilai ketuhanan. Kira sebagai orang yang beragama, apalagi dalam konteks di seminari ini, itu merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga sejak sejarah awalnya pun ditempatkan sebagai sila pertama, karena memiliki dasar bahwa kita semua itu memiliki satu asal yang meskipun pengasal itu tidak tampak tapi diakui keberadaannya, sehingga sangat penting untuk pertama-tama itu peserta didik mengetahui tentang nilai ketuhanan, sehingga daripada itu dia bisa tahu tentang hal lain. Pertanyaan yang kedua, menurut Kakak Frater, bagaimana implementasi sila pertama ini dalam kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar? Kalau secara internal, secara kami ke dalam, mungkin penerapan implementasinya itu adalah pada hal seperti hal-hal rohani. Dalam konteks calon imam seminari, lebih kepada hidup doa dan ekaristi sebagai yang pertama dan utama. Lalu kalau dalam komunitas yang lebih luas, lingkungan sekitar pun saya kira hal yang sama, pada menitik beratkan pada doa dan ekaristi juga. Dalam konteks kita mayoritas Katolik, doa rosario, doa bersama di lingkungan KBG, ataupun dalam konteks yang lebih luas dengan sesama dari agama lain, mungkin lebih menitik beratkan pada praktik-praktik hidup doa sesuai dengan tuntutan dari agama masing-masing. Kira-kira apa peran Kakak Frater dalam menanamkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam masyarakat beragam keyakinan? Peran saya sebagai calon imam juga sebagai salah satu bagian dari tokoh agama, kami adalah mengarahkan, seperti memberikan jalan jembatan bagi masyarakat, khususnya umat beriman, untuk lebih dekat pada Allah. Kalau dalam istilah orang Katolik adalah membawa Yesus kepada semua orang dan membawa semua orang kepada Yesus. Bagaimana sila pertama dapat menjadi dasar untuk menciptakan toleransi antar umat beragama di Indonesia? Saya kira nilai ketuhanan itu kenapa ditempatkan pada nilai pertama, kesatuan, karena sebagai bentuk toleransi dengan agama lain kita perlu itu menerangkan tentang gereja yang memiliki relasi yang harus baik dengan agama lain, bahwasanya gereja itu menerima segala sesuatu yang baik yang diakui oleh agama lain, sehingga dalam konteks apapun gereja tetap menerima hal-hal baik, hal-hal benar yang diajarkan oleh agama-agama lain, sejauh itu mampu membawa orang untuk tetap berjalan pada rel yang baik. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan nilai ketuhanan yang Maha Esa di tengah masyarakat majemuk dan bagaimana cara mengatasinya?
Kalau situasi saat ini, realitas yang terjadi khususnya di zaman-zaman sekarang, generasi alfa itu lebih kepada kejenuhan, kebosanan. Orang cenderung untuk tertarik pada hal-hal yang nuansanya senang, membahagiakan, ikut ramai, daripada hal-hal yang bersifat rohani. Karena itu menjadi tantangan terbesar saat ini. Apalagi generasi sekarang dengan teknologi yang semakin maju, mereka sudah istilahnya menomorduakan hal-hal yang bersifat rohani, ketuhanan itu. Kalau dalam konteks kami di sini, hal-hal yang kami ambil sebagai langkah antisipatif dan represif itu adalah pada mengatur jadwal penggunaan misalnya barang-barang teknologi seperti HP ataupun laptop. Itu diatur jadwal sedemikian rupa sehingga anak-anak itu tidak terkesan menghabiskan waktunya hanya untuk membuat sesuatu dengan dunia maya, tetapi perlu juga berinovasi di dunia nyata. Sekian pertanyaan kami, Kakak. Selanjutnya saya kembalikan ke Oke, terima kasih Kakak Fajar atas materi kesempatan. Minta maaf mungkin kemudian akan mengulang aktivitas kami. Itu saja, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak. Ya. Kami dari Universitas Nusa Nipah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD ingin mewawancarai Bapak guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tapi sebelumnya kami ingin tahu nama Bapak dan profesi. Oke, baik, so, saya nanti perkenalkan secara singkat saya. Jadi nama lengkap saya Paulus Nong Susar. Itu sering dipanggil Nong atau Nong Susar. Terakhir ini saya sudah purna bakti, dalam arti pernah menjabat juga sebagai wakil kepala daerah di Kabupaten Sika bersama Bapak Ansarera. Itu periode 2013 sampai dengan 2018. Dan sekarang saya sudah istilahnya ya kerja di rumah saya, atau ada yang membutuhkan saya untuk membantu di bidang fasilitasi soal organisasi sosial, organisasi politik juga kadang-kala mereka minta untuk kita bertukar kabar tentang kehidupan kita ini dalam bermasyarakat, berpemerintah, dan juga dalam kegiatan lembaga bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Kira-kira itu saja pengalaman singkat saja terakhir itu. Baik, langsung saja kami ingin mewawancarai Bapak. Baik, terima kasih. Menurut Bapak, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam membentuk kehidupan masyarakat dan bernegara di Indonesia? Baik, tapi kita mesti mengerti dulu tentang sejarah kenapa Pancasila ini menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Di dalam sejarah kenapa Pancasila dipilih oleh para pendiri kita, yaitu Soekarno-Hatta dan para bapak-bapak bangsa, itu karena Pancasila itu sendiri digali dari masyarakat sendiri, didapatkan oleh tokoh kita itu Soekarno. Dan kenapa Flores II masuk terutama ND itu menjadi tempat inspirasi atau ilham dari Soekarno, sehingga dalam menetapkan dasar negara kita itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum untuk menjalankan sistem pemerintahan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu dulu kenapa Pancasila terpilih sebagai dasar negara, karena dia sendiri menjadi ilham yang sudah dihidupi oleh nenek moyang kita sejak abad zamannya Majapahit, Sriwijaya, itu semuanya karena lewat Pancasila itu dia bisa mempersatukan seluruh suku, agama, ras dan golongan. Poinnya di situ. Nah, dari situ baru para pendiri bangsa ini pada proklamasi kemerdekaan pas tanggal 8 Agustus 1945 mereka juga berhasil menetapkan Pancasila sebagai dasar falsafah, juga menjadi dasar hukum dan dasar kehidupan kita di dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Itu latar belakang sebagai pemersatu dan perekat seluruh nilai-nilai yang sudah dihidupi oleh negara bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Itu kira-kira. Dan peran dia sekarang apa yang ditanyakan sekarang? Peran Pancasila itu dalam hidup sebagai dasar negara. Karena seluruh tatanan kehidupan kita dalam sistem bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, berekonomi malah, itu semuanya dasarnya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang sudah dihidupi oleh masyarakat dan negara ini. Itu kira-kira peran dia pemersatu. Kalau tanpa Pancasila, mungkin kita sudah terpecah belah di seluruh Nusantara. Itu kira-kira. Bapak, langsung saja pertanyaan yang kedua. Bagaimana pandangan Bapak tentang relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan sosial dan politik saat ini? Ya, jadi dulu mungkin adik-adik mereka ini belum ada. Sejak kami masih SD tahun 1972 sampai dengan kami mahasiswa itu tahun 1900 waktu itu 86. Saya masuk di perguruan tinggi seperti kalian mahasiswa. Itu kami sudah harus diwajibkan mengikuti penataran. Pernah dengar P4? Penataran, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu karena apa? Karena sudah ditetapkan oleh pemerintah waktu itu masa Orde Baru, karena semua orang dengan kemajuan masyarakat ini baik dari latar belakang ideologi politik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang berikut, dalam pandangan Bapak, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan bisa ditingkatkan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia? Ya, itu kan implementasinya kan ada berbagai cara untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sekarang misalnya di tengah masyarakat. Jadi seluruh nilai-nilai Pancasila, katakanlah dalam kehidupan bersama, berkumpul misalnya, itu kan sila keempat. Sila keempat dalam perkumpulan, dalam mengambil keputusan untuk membahas kehidupan bermasyarakat misalnya di RT RW, itu kan harus betul-betul mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai demokrasi. Semua omong, dengar, putuskan pun harus secara terbuka. Seperti makanya butuh juga para calon pemimpin bersikap demokratis juga, mendengarkan orang-orang dalam ruang perkumpulan itu. Kalau dia mengambil
keputusan berdasarkan kekuasaan itu tidak menggambarkan nilai Pancasila, yaitu nilai demokratis, yaitu kita bermusyawarah untuk mufakat, tapi tidak boleh satu dua orang mendominasi atau menguasai dalam pertemuan, dalam diskusi untuk menggolkan mereka punya agenda kepentingan satu dua orang. Itu salah satu implementasi itu dalam hal demokrasi. Dalam hal misalnya toleransi agama, itu kan nilai Pancasila, butir Pancasila yang pertama itu 4 butir di dalam Pancasila itu di sila pertama, ketuhanan yang maha. Itu kita harus menghormati, meskipun mereka berbeda kepercayaan agama, tapi dalam hal misalnya merayakan peribadatan mereka, kita harus menjaga kerukunan di antara kita beragama. Implementasi lagi terutama yang sekarang itu di sila kedua. Sila kedua itu kan kamu ingat tidak sila kedua? Kemanusiaan yang adil beradab. Kita hanya omong itu, tapi itu kan di mulut saja. Di praktek kehidupan kita, sikap kita, bisa saja kita anggap enteng dengan sesama kita karena status sosial dia misalnya. Karena dia orang misalnya, kalau orang Lio itu kan bilang anak kalau ya. Kamu orang Lio ada? Anak kalau. Orang Bogehage atau itu Ria Bewa itu bisa saja menganggap mereka ini. Nah itu yang diimplementasi. Jadi harus betul-betul menjaga kesetaraan di antara kita sebagai makhluk ciptaan yang sama. Meskipun posisi sosial kita berbeda, tapi kita harus bersikap adil terhadap mereka sebagai manusia. Dan sila persatuan itu menjaga betul seperti itu. Sekarang tantangan paling besar keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Yang sekarang yang dengan program-program pembangunan mulai dengan pemerintahan sekarang Prabowo atau di kabupaten kita sekarang dengan pemimpin baru ini dengan janji politik mereka yang luar biasa, tapi menjadi tantangan. Kita juga belum bisa mengatakan bahwa 100 hari itu bupati wakil kita belum bisa berbuat apa-apa. Itu mesti membangun pemahaman di antara kita bahwa tidak semudah yang kita bayangkan membalikan telapak tangan. Dari janji yang mereka sudah kampanyekan waktu itu, sekarang mereka sedang menyusun satu dokumen yang disebut RPJMD. Kita harus sabar, tapi sifat kita kan ada yang mau cepat selesai, lihat hasil. Nah, jadi pemimpin itu harus sabar, tidak boleh ini emosi. Biarkan itu demokrasi, ruang demokrasi, karena sila keempat tadi seperti itu. Tetapi demokrasi kita itu demokrasi ala Pancasila, kembali lagi sebagai dasar kehidupan kita bernegara. Kira-kira begitu. Baik Bapak, kira-kira langkah nyata apa yang Bapak ambil atau dukung untuk memperkuat pengalaman Pancasila di lingkungan masyarakat atau organisasi? Sebenarnya langkah-langkah tadi saya sudah ceritakan mulai konkret. Jadi harus tetap sebagai kita bermasyarakat dan bernegara ini, itu mulai dari pemimpinnya dan rakyatnya, itu satu harus bersatu. Harus bersatu. Kalau berbeda pendapat, cara menyalurkan pendapat itu pakai etika. Karena lewat beretika, empati, bersimpati. Meskipun pemimpinnya mungkin punya kekurangan atau punya kelebihan, kita saling belajar mendengarkan, itu tidak mudah. Lalu masuk kepada langkah-langkah itu yang berikut, sebagai pemimpin pemerintahan misalnya, itu dia harus jadi teladan. Apa yang dia omong harus sejalan dengan sikap dan tindakan. Nah, itu langkah-langkah. Yang ketiga, seluruh pemikiran kita harus dituangkan lewat perencanaan yang sistematis. Jadi perkenalkan saya, namanya Wiana Nona Yanti. Pendidikan terakhir SD
PDSD. Jabatan sekarang sebagai guru kepala sekolah di Satuan Pendidikan SD Indonesia. Itu saja. Sering juga kami membuat kegiatan lomba literasi numerasi. Dalam lomba literasi numerasi bagi siswa kelas tinggi, kelas rendah. Di dalam itu kita sudah bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila pertama dalam kegiatan itu. Itu saja. Baik Ibu, kira-kira sekolah menanamkan sikap toleransi dan gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kepada siswa? Seperti bagaimana? Baik. Jadi sekolah menanamkan sikap toleransi dan gotong royong sesuai nilai Pancasila kepada siswa. Itu penerapannya itu terintegrasi di dalam mata pelajaran. Yang lebih terasa itu lebih banyak itu dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN. Itu lebih banyak. Terus pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekstrakurikuler seperti yang sudah disebutkan. Di dalam ekstrakurikuler Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, dan ini saya siapkan dalam bentuk tulisan sesudah kopi pertanyaan adik-adik mereka cukup banyak, jadi saya harus ini pertanyaan ini ada untuk tokoh agama sebagai guru juga politisi begitu jadi saya jawab sebagai guru baik. Jadi penerapan nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nilai Pancasila itu saya sebagai guru, ini bicara saya sebagai guru itu kita tanamkan melalui pendekatan pembelajaran kontekstual seperti kerja kelompok, gotong royong, diskusi, toleransi, serta memberi contoh sikap yang jujur dan adil di dalam kelas. Itu di dalam pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Apa saja contoh kegiatan di sekolah yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila oleh siswa? Baik, jadi itu contoh kegiatan di sekolah yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh siswa Itu contohnya seperti dalam kegiatan upacara bendera pada setiap hari Senin, di mana dalam kegiatan upacara itu siswa sudah bisa mendapatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila, seperti menghargai, sikap disiplin. Terus selain upacara bendera, kegiatan pramuka yang biasa dilaksanakan. Kegiatan pramuka di dalam ekstra bisa, ekstra pramuka, ekstra olahraga. Terus bakti sosial. Kalau di sekolah kita biasa kerja bakti itu setiap